Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 1A, akan menjelaskan secara singkat mengenai proyek besar menggambar teknik dengan dosen pengampu yang bernama Mujib MT. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Anggota yang pertama adalah Ahmad Saiful Rijal. Anggota kelompok kedua adalah Muhammad Fajar Sodik. Yang ketiga, Badii Ayuniniam. Keempat, Siti Halimatus Sa'diyah. Kelima, Ridho Vicky Firmansyah. Keenam, Afni Maulidiasari. Ketujuh, Dwi Sriwidarti. Dan yang terakhir adalah Alfianti Filzah Afifah Zakirah. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai tambahan yang akan ditambahkan pada proyeksi utama. Tambahan tersebut terdiri dari 4 bagian, yakni penutup di atas proyeksi awal, mur, baut, serta proyeksi tambahan yang berbentuk T. Untuk pembahasan mengenai pembuatan part akan dilanjutkan oleh rekan tim yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembuatan part utama. Yang pertama, pilih Start to the Sketch dan pilih Explain. Karena kita akan membuat lingkaran, maka pilih Circle dan membuat lingkaran dengan diameter 45 mm. Setelah lingkaran dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat proyeksi lain berbentuk seperti persegi panjang di sebelah kiri lingkaran dengan ukuran yang tertera. Di sini kita menarik dimensi bagian atas dengan ukuran 75 mm, begitupun dengan bagian bawah. Setelah itu kita menarik line bagian tengah dengan ukuran 35 mm dan juga setengah dari bagian tengah sebesar 17,5 mm. Setelah selesai, selanjutnya kita extrude pada bagian tengah guna membuat rongga atau volume sehingga nampak seperti di video. Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah merubah view pandang menuju lingkaran seperti slide berikut. Setelah itu kita membuat lingkaran dengan pilih circle dan membuat lingkaran dengan diameter 45 mm. Setelah itu ekstrud lingkaran dengan ukuran 45 mm hingga seperti video berikut. Langkah selanjutnya, kita akan membuat garis berbentuk melengkung setengah lingkaran guna membentuk dimensi baru. Dengan cara pilih line dan tarik pada line ujung atas dihubungkan dengan line bawah sehingga berbentuk seperti video yang tertera. Setelah selesai, lakukan hal yang sama pada bagian bawah seperti pada video berikut. Setelah selesai, kita akan menyesuaikan titik pusat sehingga rapi. Dan selanjutnya, pengukuran dari dimensi bagian atas sebesar 15 mm dan juga bagian bawah sebesar 15 mm. Setelah selesai, kita menarik dimensi setengah lingkaran di bagian luar sebesar 17,5 mm dan lingkaran bagian dalam sebesar 7,5 mm.
Setelah itu, pengukuran terakhir pada garis berikut dengan ukuran 10 mm. Jika sudah memberi ukuran pada setiap part, lakukan finish stitch pada bagian U, lalu extrude dengan distance sebesar 5 mm dan distance B sebesar 15 mm hingga nampak seperti video berikut. Jika sudah, bagian U dalam akan dijadikan lubang dengan cara mengatur opsi pada extrude hingga bagian tersebut hilang. Part selanjutnya adalah mengubah view hingga lingkaran menjadi pusat. Setelah itu kita akan membuat lingkaran kecil dengan pilih circle. Kita akan membuat lingkaran kecil di bagian tengah lingkaran besar dengan diameter ukuran 25 mm. Setelah itu kita akan mengekstrud bagian tersebut hingga nampak seperti pada video. Hal yang dilakukan selanjutnya adalah merubah view menyamping, membuat persegi panjang dengan opsi rectangle sebesar 35 mm dan 30 mm. Lalu melakukan pengaturan dimensi sesuai dengan video yang tertera. Tahapan selanjutnya adalah membuat setengah lingkaran pada bagian tengah sebesar 30 mm. Lalu akan membuat kembali lingkaran dengan ukuran 16 mm. Setelah selesai, maka akan diekstrud pada video berikut dengan ukuran 31 mm. Selanjutnya mengubah view pandang pada bagian tengah dan pilih rectangle. Di sini kita akan membuat bagian persegi panjang dan mengatur dimensinya sepanjang 100 mm dengan lebar sebesar 2,5 mm. Setelah menentukan titik pusatnya, lalu ekstrud bagian ujung lingkaran hingga tengah. Nah, di sini kita melakukan ekstrud bagian ujung lingkaran hingga tengah guna menghapus bagian yang tidak diperlukan dan membentuk potongan seperti pada video berikut.
Baik, setelah selesai pada bagian tengah menjadi hilang, selanjutnya kita pilih bagian alas yang kecil untuk menyatukan bagian yang bergaris dengan lingkaran utama dengan memilih project geometry. Setelah itu mengekstrudnya. Sehingga hasil yang dihasilkan seperti pada video berikut. Setelah selesai, kita akan melanjutkan pada bagian yang satunya, seperti langkah-langkah pada awal tadi. Kita pilih project geometry dan pilih extrude untuk menyatukan bagian yang bergaris dan juga lingkaran utama. Baik, setelah selesai kita pilih plane. Kita pilih bagian sisi yang kecil. Nah, seperti video berikut. Selanjutnya kita memilih titik fokus pada bagian garis tengah dan pilih opsi lain. Setelah itu kita akan membuat garis dan menyatukannya pada ujung-ujung hingga menghasilkan seperti video berikut. Setelah selesai dan setelah diekstrud, maka hasilnya seperti video yang tertera. Pada video yang tertera berikut merupakan proses pembuatan dari proyeksi tambahan berbentuk T. Untuk dasar digambar lingkaran dengan diameter 45 mm, lalu diekstrud agar bervolume. Setelah lingkaran berongga, tarik garis untuk mengukur jarak dari tengah ke samping kanan dan ke samping kiri. Setelah menentukan ukuran pada ujung garis, tahap selanjutnya adalah membuat lingkaran kembali pada kedua sisinya sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah menarik garis lalu disatukan pada titik tengah yang terletak pada lingkaran utama. Lakukan hal yang sama pada letak atas dan bawah. Setelah itu, ubah letak pandang bagian belakang ke bagian depan. Lalu diekstrud agar bervolume. Lingkaran yang terdapat pada tengah bagian dibuat lingkaran kembali guna menciptakan bagian baru. Lalu diekstrud agar menjadi bentuk seperti tabung.
Lakukan hal yang sama dengan ukuran yang berbeda. Dengan final berongga seperti yang nampak pada video tersebut. Proses selanjutnya adalah pembuatan proyeksi penutup untuk desain utama. Setelah menentukan tata letak, kami membuat lingkaran dengan diameter sebesar 45 mm dengan extrude sebesar 10 mm seperti yang telah nampak pada video. Kemudian kami membuat kembali lingkaran dengan diameter yang telah ditentukan guna membentuk model baru sesuai yang diinginkan. Kami menggunakan lingkaran dengan diameter 20 mm dengan extrude seperti lingkaran sebelumnya, yaitu sebesar 10 mm. Untuk final result bisa dilihat pada video yang telah tertera. Untuk lingkaran dasar, kami buat menjadi tumpul sehingga hasil akhir dapat terlihat. Hasil akhir dari proyeksi penutup untuk desain utama dapat terlihat pada tayangan video. Baik, yang pertama kita di halaman pertama yaitu klik new, lalu klik standar, lalu create, lalu kita klik OK. Kita di halaman utama kita klik 2 disket. Lalu kita pilih poligon menjadi segi 6 nya dulu, yaitu kita klik dimension atas sama bawah, itu ukurannya menjadi 24, lalu klik OK. Kita pilih circle, ukurannya juga itu dipaskan sama, kita klik OK juga. Baik, kita klik 3D model, kita extrude ya semuanya. Kita klik semuanya. Udah semua, klik OK juga. Udah jadi. Kita pilih chamfernya, pilih yang tengah, lalu klik yang bagian tengah sama edges-nya. Kita ganti ukuran 1 sama yang angle-nya menjadi 60. Udah jadi, kita klik OK. Kita pilih new sketch, kita pilih polygon lagi, kita tarik, udah pas. Kita klik OK. Lalu kita pilih project geometry, klik paling luar, lalu kita pilih klik 3D model, kita extrude lagi ya. Pilih yang bagian luar, kita pilih yang ini, lalu pilih tool, kita klik bagian luarnya, lingkaran luar, dan menjadi segi 6. Udah semua, lalu kita klik OK. Ya, ini menjadi segi 6. Udah jadi kan, ini tampak depan, tampak sampingnya. Lalu kita klik new sketch lagi, kita pilih circle, lalu tarik, ukurannya menjadi, kita pilih klik dimension dulu ya,
menjadi 16. Kita klik OK. Nah, udah jadi. Kita pilih ke extrude lagi. Kita extrude, klik extrude. Kita ukurannya udah 10, kita klik OK. Udah jadi mur seperti ini ya. Lalu kita kasih treatnya, kita pilih, udah sama, kita klik OK. Ya, udah selesai part murnya, udah selesai. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk pembuatan baut adalah kita harus membuat diameter dasar berbentuk segi 6 dengan ukuran 24 mm. Kita pilih 2 di sketch dulu. Habis itu kita ke polygon. Kita buat segi 6 nya. Lalu kita tentukan dimensi ukurannya, yaitu 24 mm. Setelah itu, di bagian kedua adalah kita membuat bentuk lingkaran dengan diameter yang lebih besar. Ujung lingkaran dibuat tumpul dan diekstrak seperti tampilan video berikut. Tahap selanjutnya adalah membentuk lingkaran di tengah bagian dengan tujuan membentuk bagian baru lalu diekstrak. Nah, kita bentuk di tengahnya dulu. Dengan distance 1 dan angle-nya 60. Klik OK. Terus kita ke new sketch dan menu polygon. Kita bentuk skin 6 lagi. Kita ke menu 3D model, lalu kita ekstrak. Pada sentuhan terakhir akan diberi pada tabung, diberi desain alur hingga membentuk hasil akhir seperti baut. Kita pilih sketch dulu, ke circle, lalu kita membuat bentuk lingkaran dengan diameter 16 mm. Lalu kita ke 3D model, lalu kita ekstrak dan kita tentukan distance-nya 42, lalu kita OK. Dan kita ke fillet. Lalu kita select di radius dan diubah menjadi radius 1.
kita ke thread dan kita beri sentuhan terakhir agar bisa berbentuk seperti baut. Kita ke fillet lagi. Di lingkaran yang bawah itu radiusnya diubah menjadi 1. Dan selesai, bautnya sudah jadi. Setelah membuat 4 part sesuai dengan rencana kerja, pada tahap kali ini merupakan perakitan antara part yang sudah dibuat dengan part utama yang telah disiapkan hingga membentuk satu kesatuan. Di video tersebut sudah terdapat part utama, kemudian sudah terdapat part 1, kemudian part 2, kemudian part 3, kemudian part 4 yang akan digabung membentuk satu kesatuan. Untuk final result dapat dilihat di video berikut. Berikut merupakan final result dari progres kelompok kami. Sekian video progres dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.